WHO menyebut varian B11529 atau Omicron masuk dalam kelompok varian mengkhawatirkan atau kewaspadaan tinggi, menyusul varian sebelumnya yakni Alpha, Beta, Gamma hingga Delta. Omicron disebut memiliki lebih dari 30 mutasi sehingga dikhawatirkan laju penyebarannya pun semakin tinggi. Beberapa negara sudah memberlakukan pengetatan pintu masuk dari dan keluar negeri, terutama negara-negara yang sudah teridentifikasi adanya varian ini. Sementara Indonesia belum membuat atau memberlakukan aturan pengetatan tambahan, di mana padahal seperti kita ketahui akan menghadapi hari besar Natal dan Tahun Baru. Dan hal ini tentu membuat sebagian dari kita was-was akan kembali terjadinya lonjakan kasus. Namun di sisi lain tidak sedikit juga masyarakat yang melihatnya dengan sebelah mata. Dan malam ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Kita sapa, halo selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mas Iqbal, salam sehat. Salam sehat Pak Heri. Lalu ada Pak Ahmad Rusdan Utomo, ahli biologi molekuler. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ahmad. Dan berikutnya ada Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Bu Neti. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Ibu. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, muncul varian baru yang masuk dalam kelompok varian mengkhawatirkan. Apa respon Satgas atau Kemenkes jika melihat penurunan atau pelonggaran aktivitas masyarakat yang kini diberlakukan di Indonesia, Pak? Iya, ini tentu saja sebagai sebuah yang mengejutkan dan sebuah fenomena yang harus segera atau secepatnya diantisipasi oleh pemerintah. Tetapi sejauh ini pemerintah masih memiliki sejumlah mekanisme ya untuk screening dan kita berharap ini masih bisa dilakukan sambil kemudian kita melihat perkembangan 1 atau 2 hari ke depan untuk memastikan apakah jika diperlukan kita akan memperpanjang masa karantina yang pertama, terus kemudian yang kedua kembali memastikan negara-negara mana saja yang boleh masuk ke Indonesia ya para pelaku perjalanan. Saya rasa ini adalah prosedur standar yang bisa kita lakukan untuk saat ini dan tentu saja kita masih memiliki 2 pintu kedatangan lewat udara ya di Manado dan Jakarta sekarang masih diberlakukan dan tentu saja para petugas di lapangan terus meningkatkan kewaspadaan karena pada kenyataannya varian baru ini memang lebih berbahaya, bermutasi lebih cepat, 32 kali mutasi bahkan kalau baca berbagai macam literatur dan tentu saja ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua tidak hanya pemerintah tetapi juga untuk para pelaku perjalanan untuk lebih waspada ke depannya. Nah Pak Heri, tidak hanya menjaga pintu-pintu masuk kedatangan khususnya bagi warga negara asing. Bagaimana Satgas sendiri melihat perilaku dari masyarakat sendiri saat ini? Kita melihat bahwa penurunan untuk pelonggaran aktivitas sudah dilakukan oleh pemerintah di sejumlah daerah, bahkan di seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah yang sudah PPKM level 1, level 2, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Satgas sendiri melihatnya? Karena tentunya perilaku dari masyarakat ini juga cukup penting untuk bisa dilihat begitu. Apakah penyebaran ini bisa semakin masif ataupun tidak? Iya, benar Mas Iqbal bahwa PPKM ini sudah berjalan di level 1 kebanyakan, ada level 2 dan sedikit sekali yang level 3. Tentu saja dengan sejumlah diskresi itu untuk mobilitas perjalanan di dalam negeri. Tetapi untuk mengatur mobilitas perjalanan dari luar negeri sejauh ini sebenarnya tidak berubah ya dari beberapa level PPKM kecuali masa karantina yang sekarang 3 hari. Tentu saja dalam surat edaran Ketua Satgas mengenai pelaku perjalanan internasional, di situ terbuka opsi untuk memberikan tambahan atau kemudian memberikan daftar negara-negara mana yang patut diwaspadai dan kami bekerja dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan negara-negara mana saja yang akan pelaku-pelaku perjalanan dari negara mana saja yang harus diawasi dengan lebih ketat. Pengawasan lebih ketat. Kalau Pak Ahmad sendiri melihatnya seperti apa? Varian baru ini dianggap mengkhawatirkan dan lebih cepat menyebar. Tren peningkatan angka infeksi varian ini juga disebut-sebut cukup tinggi. Apakah WHO sudah memiliki bukti ilmiahnya nih Pak? Kenapa bisa menetapkan kalau varian ini masuk varian of concern?
Ya, ini menarik ya. Jadi sebetulnya informasi ini kan lumayan relatif baru ya. Itu ditemukan di tanggal 11 November lalu. Dan kenaikan itu cepat sekali di Afrika Selatan. Ya. Jadi, dan tadi disebutkan ada sekitar 32 titik mutasi di varian ini. Dan sebagai perbandingan, kalau varian Delta itu ada sekitar 8. Ya, jadi tentu ada 4 kali lipat lebih banyak ya mutasinya. Nah, tapi tentu saja apakah mutasi makin banyak itu berarti makin berbahaya, ya, tanda kutip ini kita perlu lihat lagi. Yang menarik memang kenapa ini menjadi satu titik concern, karena data kemarin itu ada kisah di hotel karantina ya, di para traveler itu, dan mereka itu tertular dari traveler yang lain, padahal tidak sharing satu kamar, jadi di kamar yang berbeda tapi tertular. Nah, ini menunjukkan memang hancur dapatkan, karena ternyata traveler ini tidak menggunakan masker dengan baik. Jadi artinya apa? Virus ini sebetulnya masih menular dengan cara yang sama, yaitu melalui udara dan juga mungkin kontak erat. Maka penggunaan masker itu sudah harus. Dan yang kedua, kalau kita lihat Afrika Selatan sendiri kan cakupan vaksinnya masih lemah, ya. Cakupan vaksinnya lemah, dan ditambah lagi beban berikutnya cukup banyak di Afrika Selatan itu para pengidap HIV, gitu kan, sehingga imunitas mereka tentu tidak seimbang, ya, cukup lemah. Dan itu menjadikan satu peringatan bagi kita bahwa pentingnya kita peduli lindungi, yaitu peduli bahwa cara kerja virusnya kita harus gunakan masker. Karena kalau kita tidak menggunakan masker, kita mungkin bisa menularkan kepada mereka yang imunnya kurang baik. Dan yang kedua, kita juga harus pastikan kita vaksinasi. Kenapa? Karena kita ingin memastikan jangan sampai kita menjadi terkena gejala berat. Ya, jadi kalau kita bilang apakah nanti ini berbahaya tanda kutip, tentu kalau kita bilang terinfeksi itu masih memungkinkan, gitu ya, karena vaksinasi pun sebetulnya mungkin tidak menghentikan penularan. Tapi orang yang sudah divaksinasi itu bisa melindungi mereka kalau mereka juga gunakan masker. Jadi tidak hanya vaksinasi, gunakan masker sehingga betul-betul pengendalian kita berlapis, gitu ya. Itu yang kita harus ingat. Jadi apapun variannya, apalagi Indonesia sudah mengalami varian Delta ya. Jadi kita ini unik. Kita ini sudah pernah mengalami varian yang cukup berat, gitu kan. Nah, tapi tidak berarti kita akan euforia, kita tak kabur, jangan. Ya, tetap gunakan protokol kesehatan. Yang belum divaksinasi, terutama yang memiliki komorbid, usia lansia, tolong itu segera cakupannya diperluas, gitu ya, karena jangan sampai gara-gara varian ini PTM ini yang sedang berjalan, ya, pendidikan kita sedang berjalan, jadi akhirnya terkompromi, gitu ya. Ini kita punya banyak kepentingan, ya, kita harus mempertahankan itu, jangan sampai kita kebobolan. Itu Mas Iqbal. Jadi terkait dengan penyebab dari virus ini terus bermutasi adalah salah satunya akibat kita kurang untuk mengontrol protokol kesehatan, seperti itu bisa dikatakan, Pak Ahmad? Ya, jadi tidak langsung. Jadi protokol kesehatan yang tidak diikuti dengan ketat itu akan menyebabkan virus masih bisa menular. Dan itu yang harus kita perhatikan adalah masyarakat kita tidak semuanya imunnya aktif kan, tidak semua imunnya itu seimbang. Dan kalau mereka nanti sampai menemukan saudara-saudara kita yang imunnya tidak seimbang atau tanda kutip lemah, nah disitulah itu harus jadi breeding ground istilahnya. Itu menjadi tempat yang sangat bagus buat si virus ini untuk bervariasi dan mungkin akan muncul variasi dengan banyak. Dan memang yang menarik di sini, biasanya virus ini itu kan laju mutasinya lemah, itu lambat ya, sekitar 2 mutasi per genom. Kalau ini kan langsung ujuk-ujuk dari 8 ya varian Delta, yang ini jadi 32. Itu makanya para ilmuwan menjadi kepikiran nih kok bisa cepat seperti itu. Nah, apa yang kita ketahui sekarang itu hanya bisa terjadi kalau ternyata si virus menemukan orang yang sangat lemah imunitasnya, gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus peduli lindungi, karena kalaupun kita ini kuat, gitu ya, tapi orang di sebelah kita belum tentu kuat kan, belum tentu bagus imunitasnya. Itu sebabnya kita harus ingat. Jadi kalau sampai nanti si virus ini ternyata masuk di orang-orang yang lemah, dan itulah variasi bisa muncul. Jadi makanya prokes itu adalah upaya kita membuat virus ini kesulitan mencari inang yang ideal buat mereka bervariasi. Begitu kira-kira Mas Iqbal. Contohnya seperti apa itu Pak Ahmad? Bagaimana caranya untuk bisa menghambat virus ini untuk lebih untuk tidak bermutasi lagi begitu? Ya, jadi contoh yang paling bagus ya untuk ilustrasi gitu ya, itu adalah kasus laporan di jurnal artikel ilmiah di mana mereka melaporkan 2 macam individu pasien, 2 individu pasien. Yang pertama adalah pasien kanker yang sedang mengalami kemoterapi sehingga imunitasnya betul-betul drop, gitu kan. Ketika dia terinfeksi,
lalu dipantau evolusi dari COVID-nya. Dan ternyata begitu dia diikuti selama hampir 3 bulan, itu virusnya itu terus bermutasi dengan sangat cepat, ya, sehingga banyak sekali mutasi yang demikian juga di kasus kedua imun ya mengalami phospholipid antibody. Apa yang terjadi dalam kurun sekitar sama 30 hari sampai 60 hari itu variasi mutasinya juga sangat pesat. Kenapa? Karena imunitasnya tidak sanggup menghilangkan virus dalam waktu singkat. Jadi ini adalah contoh. Jadi artinya apa? Orang-orang ini pasti ketularan dari orang-orang yang mungkin ya, yang kita duga kuat prokesnya tidak baik, ya kan? Nah, apalagi kalau kita lihat orang-orang yang mungkin di belahan dunia barat ya, sebagian mereka tidak menggunakan masker, misalnya bahkan mereka menolak vaksin, dan mereka inilah menjadi agen penularan yang sangat mudah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus tetap gunakan masker dan juga dibantu dengan vaksin adalah memberikan lapis perlindungan supaya jangan sampai virus ini sampai ke orang-orang yang imunitasnya lemah. Dan ini menjadi spekulasi yang menarik kalau kita lihat di Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan pernah mengalami varian beta kalau kita ingat ya, di tahun lalu gitu kan. Dan sekarang muncul lagi di area yang sama, dan kita ketahui area yang tersebut itu sekitar 40% warganya itu mengalami infeksi HIV, gitu kan. Jadi ini menjadi satu spekulasi bahwa ternyata imunitas yang yang terkompromi itu juga bisa menjadi tempat yang baik buat virus berkembang. Ditambah lagi cakupan vaksinasi di Afrika secara umum itu memang lemah, kan? Sehingga ini yang sangat dikhawatirkan karena kalau sampai akhirnya virus ini menyerang orang yang belum divaksinasi, misalnya mereka sama sekali tidak punya antibodi, itu nanti akan menjadi satu kerumitan terbaru ya, yang akhirnya akan menyusahkan kita semua. Kira-kira seperti itu Mas Iqbal. Baik, lagi-lagi protokol kesehatan itu cukup penting untuk kita laksanakan sebagai masyarakat tentunya agar penyebaran ini tidak semakin meluas. Nah, ke Bu Neti sendiri, Bu Neti, bagaimana Bu Neti sendiri melihat aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah saat ini? Apakah cukupkah untuk bisa menangkal virus yang merupakan varian baru ini atau justru tidak? Nah, jawabannya kami akan hadirkan ataupun akan kami tanyakan kepada Ibu Neti sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, dan kita masih membahas terkait dengan varian baru COVID-19 yang tentunya membuat masyarakat ada yang was-was ataupun ada yang menganggap sebelah mata terkait dengan hal ini. Apalagi kita juga sedang menuju atau akan menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, tadi pertanyaan saya kepada Bu Neti sempat terputus. Nah, Bu Neti, ini terkait dengan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah terkait dengan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun aturan-aturan lainnya. Nah, tanggapan Bu Neti ini seperti apa? Apakah pemerintah harus segera untuk merevisi aturan-aturan yang saat ini sudah berlaku? Ya, tentu saja kita belajar dari pengalaman kita beberapa kali dihantam varian baru ya, varian Alpha, kemudian varian Beta, terakhir varian Delta. Tentu kita ingin mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan sebuah kebijakan yang responsif terhadap berbagai perkembangan varian baru ini. Karena kita semua menyadari virus ini kan terus melakukan adaptasi ya, melakukan pembelahan diri, adaptasi, sehingga kalau kemudian kita bicara tentang varian yang kemudian menjadi varian of concern, yaitu Omicron ini, berarti pemerintah harus juga bersiap-siap untuk melakukan sebuah pengetatan di pintu penerbangan internasional. Ya, itu yang tadi juga sudah dibahas ya. Meskipun ketika kita bicara tentang pengetatan pintu penerbangan internasional, tentu kita juga perlu memilah-milah lagi ya, Mas Iqbal, apakah kemudian kita perlu melakukan pengetatan terhadap WNI, WNA yang datang dari negara yang terdeteksi, atau kemudian kita menambah karantina dan sebagainya. Ini tentu saja harus melibatkan pandangan para pakar, para epidemiolog, termasuk seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Namun tentu saja saya sepakat bahwa kalau kemudian kita
juga bicara tentang keselamatan rakyat Indonesia yang hari ini semuanya masih berada pada situasi pandemi, maka kita juga perlu menagih komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi yang hari ini belum mencapai angka yang ditargetkan begitu. Kalau kita bicara tentang target vaksinasi dosis pertama, kalau nggak salah mungkin baru sekitar 66%-an ya. Yang dosis lengkap atau 2 dosis ini baru sekitar 40-45%-an. Sehingga kalau kemudian kita ingin melindungi warga kita dengan memiliki antibodi ya, untuk bisa menangkal, mencegah paparan virus corona 19 ini, tentu kita meminta pada pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi ini ya. Jadi artinya kalau kemudian ada wacana vaksin booster, ya sebelum itu dilakukan, diselenggarakan, tentu vaksinasi 2 dosis bagi masyarakat yang hari ini kita canangkan sebagai salah satu cara kita ya untuk mengakhiri ya pandemi, ya harus terus dilakukan. Nah itu yang menurut saya 2 hal. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga terus menegakkan gold standar ya ketika kita bicara tentang varian baru ini. Jadi testing dan tracing ini tentu menjadi salah satu tugas pemerintah untuk terus melakukan pengendalian pandemi COVID-19. Terkait dengan relaksasi, tentu saja ini juga perlu terus dievaluasi begitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang relaksasi, hari ini mobilitas masyarakat sudah sangat tinggi ya di berbagai tempat, baik di tempat keramaian maupun di perkantoran, termasuk di beberapa daerah ya, bukan hanya di daerah aglomerasi ya. Beberapa kali saya ke luar Jawa, itu memang sudah hampir normal ya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga ketika pemerintah ingin melakukan sebuah penyesuaian kebijakan, saya pikir ini juga perlu terus dilakukan dengan cara menggunakan policy marketing gitu, sehingga masyarakat memahami betul ya kenapa kemudian dilakukan pengetatan atau kemudian dilakukan penutupan kembali atau kemudian pembatasan. Ini tentu saja melihat dari pengalaman yang lalu, jangan sampai kemudian misalnya tidak ada libur Nataru, ya jangan sampai itu memicu ya sebagian pelanggaran dilakukan oleh masyarakat dengan mencuri start misalnya ya. Jadi betul-betul tata kelola komunikasi publiknya ini diperbaiki, dilakukan dengan sebaik-baiknya, melibatkan berbagai pihak ya, sehingga harapan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa perilaku masyarakat betul-betul menunjukkan kepatuhan dan keinginan ya untuk terus bisa mempertahankan survive ya di masa pandemi ini dengan menyandingkan upaya penyelamatan berbasis kesehatan dan juga terus memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi seperti itu. Baik, Pak Heri, kalau tadi Bu Neti sempat mengatakan bahwa capaian vaksinasi ini belum tercapai, tentunya ada target hingga Desember. Sejauh ini dari Satgas maupun Kemenkes sendiri seperti apa capaian vaksinasi ini sendiri, dan juga apakah ada penurunan begitu untuk vaksinasi, tracing maupun testing terhadap masyarakat? Ya, data vaksinasi ini terbuka, bisa diupdate setiap hari dan bisa diakses oleh masyarakat dengan jumlah yang bervariasi ya. Sekarang rata-rata harian itu 1,6 juta hingga 2 juta. Tentu saja ini masih belum mencapai ekspektasi yang diharapkan, kita minimal 1 juta atau 2,5 juta per hari. Makin ke hari ke sini vaksinasi ini juga mengalami kendala karena memang makin sedikitnya target sasaran, terutama di berbagai wilayah, misalnya di Jawa dan Bali. Jadi fokusnya sekarang adalah bagaimana kita menyebarkan vaksinasi itu ke spektrum yang lebih luas ya di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dari sisi tracing, rasanya dengan positivity rate sekarang di 0,2%, sebenarnya situasinya masih bisa dikatakan cukup terkendali, Mas Iqbal, karena setiap hari kita melakukan testing antara 190.000 hingga 240.000, jauh di atas
standar WHO. Tapi tentu saja semakin efektif proses testing itu ya, dengan penelusuran kontak erat yang semakin luas, 1 dibanding 15 misalnya, dari sehari misalnya kita ada 500 yang terkena, berarti kan kita memerlukan minimal dikalikan 500 kali 15 kayak gitu ya, sekitar 7.500 orang itu ya, 75.000 orang harus dites misalnya kayak gitu, dan ini sedang dilakukan. Dan saya ingin menggarisbawahi dengan apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi, bahwa benar saat ini cara yang paling efektif untuk menangkal varian apapun kayak gitu adalah kedisiplinan kita menjalankan protokol kesehatan. Jauh sebelum varian Omikron ini ditemukan beberapa hari yang lalu, kita juga sudah melihat bagaimana Eropa mengalami eskalasi peningkatan kasus yang luar biasa, sehingga negara seperti Austria itu melakukan penguncian, kemudian Belanda juga melakukan penguncian sebagian, Jerman membatasi aktivitas. Rasanya itu memang prosedur-prosedur yang akan dilakukan. Kita di Indonesia cukup bersyukur, masyarakat cukup patuh gitu ya, untuk terus konsisten menggunakan masker dalam menjalankan aktivitas. Kendati secara keseluruhan kita lihat kepatuhan itu mulai menurun seiring dengan makin rendahnya tingkat penularan harian. Ini yang memang benar tadi, strategi komunikasinya harus menggunakan solusi marketing ya, yang diusulkan Bu Neti, bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan masyarakat itu dengan cepat, dengan bahasa yang juga sederhana, dan rasanya media saat ini juga cukup sangat responsif ya terhadap setiap perkembangan untuk mengingatkan masyarakat terhadap apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang harus dipersiapkan, sehingga kita tidak harus menghadapi lonjakan kasus. Kita juga punya pengalaman ketika varian Lambda menyebar, waktu itu kita bersyukur bahwa itu ternyata varian yang abortif, jadi tidak berkembang secara luas. Kemudian Delta Plus waktu kemudian menyebar pun kita belum menemukan tingkat percepatan penularan. Nah, sekarang kita harus tetap berhati-hati dengan Omikron ini, varian baru yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad, ada situasi-situasi yang mendukung di Afrika Selatan yang sebenarnya tidak terjadi di sini. Kalau saya sih berharap itu tidak terjadi di Indonesia. Oke. Nah, ke Pak Ahmad, ini berbicara soal vaksin sendiri. Tentu kebanyakan dari masyarakat saat ini sudah lebih dari 6 bulan menggunakan vaksin gitu, setelah disuntik vaksin maksud saya. Nah, sebenarnya apakah ini masih cukup baikkah di tubuh kita untuk bisa menangkal varian baru ini, atau seperti apa Pak Ahmad? Ya, jadi kalau kita lihat dari data yang hingga saat ini, sebetulnya vaksin apapun yang ada itu cukup bagus ya. Karena ukuran kita itu kan sebetulnya adalah kasus gejala berat dan atau meninggal. Itu ukurannya. Jadi bukan terjadinya infeksi. Jadi kadang-kadang masyarakat itu salah paham. Jadi misalnya varian Omikron aja misalnya. Varian Omikron itu kan dikabarkan dua traveler ini, dua orang yang bepergian ini itu sudah divaksin, masih kena juga. Nah, narasinya akhirnya berkembang menjadi, tuh kan gunanya apa nih vaksin, toh masih kena juga. Nah, itu keliru. Jadi sebetulnya masalahnya itu adalah bukan cuma infeksi itu yang diukur. Yang diukur adalah apakah vaksin bisa memproteksi dari gejala berat atau sampai kematian. Nah, jadi kalau misalnya hanya terinfeksi itu sebetulnya nggak ada masalah. Tapi itu akan jadi masalah kalau yang sudah divaksin itu nggak pakai masker, gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia sudah divaksin, dia mungkin memang terproteksi. Tapi kan si virusnya masih ada di rongga napas atas. Karena kan proteksi vaksin kan utamanya di rongga napas bawah untuk melindungi organ vital. Nah, artinya apa? Setelah divaksin, mohon segera tetap gunakan masker. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia dan di dunia itu belum mendapatkan vaksin. Nah, kalau misalnya mereka akhirnya tertular, itu menjadi masalah. Ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Bahwa hingga saat ini kita kok belum melihat datanya bahwa terjadinya peningkatan kasus rumah sakit dan kematian bagi orang-orang yang sudah pernah divaksin, katakan setengah tahun atau sampai 1 tahun yang lalu ya. Datanya belum seperti itu. Nah, jadi artinya kita juga jangan hanya berandalkan pada vaksin saja, kita juga harus menggunakan protokol kesehatan. Jadi ini berlapis. Jadi protokol kesehatan kita lakukan, vaksin kita lakukan, dan tentu pemerintah itu dengan kebijakan pengaturan ya, keluar masuknya orang di bandara, di pelabuhan, tentu ada yang namanya karantina.
itu juga mohon tetap dilakukan secara konsisten gitu ya. Kalau aturannya memang karantina, ya tolong karantina gitu kan. Jadi masalah konsistensi aja. Jadi pemerintah melakukan tugasnya, masyarakat melakukan bagiannya. Jadi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, apapun varian akan muncul, insya Allah kita masih bisa mengendalikan. Tapi Pak Ahmad, soal vaksin booster ini, apakah sangat perlu dilakukan untuk saat ini, Pak? Mengingat bahwa tadi yang sempat saya katakan bahwa kita sudah cukup lama vaksin pertama ataupun kedua sejak bulan Maret, ataupun ada yang bulan Februari, ada yang bulan April, dan lain sebagainya. Apakah ini artinya bahwa vaksin booster itu sudah harus dilakukan? Karena ada juga yang mengatakan bahwa antibodi yang ada di tubuh kita itu terkait dengan vaksin COVID-19 itu akan hilang begitu setelah 6 bulan. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau kita berkaca kepada ini, waktu lonjakan kasus di bulan Juli, gitu ya, itu kan kita semua was-was semua. Dan di bulan Juli itu, kalau kita ambil angka Jakarta aja ya, itu kan tinggi sekali angka kematiannya. Tapi yang menarik kalau kita perhatikan yang meninggal itu, mayoritas 90% lebih itu belum divaksin. Padahal Jakarta itu vaksinasinya itu kan dengan vaksin yang Sinovac pertama kali ya, itu cakupannya sudah hampir kalau di Jakarta ya, itu mungkin 80%. Artinya apa? Itu kan pernah dipikir, kayaknya vaksinnya nggak bagus nih, antibodinya turun, bener kan? Itu kan bahkan ada saling ngukur nih. Wah, Sinovac nggak gitu bagus, bagusan vaksin yang lain karena angkanya kecil. Tapi faktanya, ternyata orang-orang yang divaksin dengan Sinovac itu cukup bagus, gitu loh. Artinya mereka betul-betul terlindungi dari risiko COVID. Jadi kalau saya lihat sih, kita pernah mengalami Delta, dan kita juga banyak veteran dari kita yang mungkin bahkan nggak sadar kalau mereka terinfeksi karena tidak ada gejala berat. Jadi artinya apa? Kalau kita mau pakai booster, ini yang kedua yang menarik juga nih Mas Iqbal. Jadi waktu kemarin ada survei ya dari teman-teman di UI gitu kan. Ternyata mereka menemukan itu cukup banyak rakyat Indonesia yang sudah mengalami antibodi, gitu kan, antibodi sudah muncul. Artinya apa? Pasca lonjakan Delta kemarin, itu cukup banyak dari teman-teman kita yang ternyata terpapar secara infeksi alami. Nah, tapi tentu Indonesia bayar mahal. Indonesia bayar mahal apa? Karena kita sampai melihat hampir 2.000 kematian per hari. Ya, itu pernah. Jadi di satu sisi kita telah mengalami infeksi alami, dan sebagian dari mereka yang terinfeksi alami itu juga divaksinasi. Dan itu menarik sekali karena secara alami mereka ada booster sendiri, Mas Iqbal, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara booster yang harus dilakukan dari vaksin, saya mengingatkan rekan-rekan kita semua, cukup banyak rakyat kita itu bahkan belum mendapatkan vaksin secara komplit. Jadi kalau kita membooster, itu kan berarti kita mengambil jatah dari mereka yang belum divaksin. Jadi kalau menurut saya, tolong dipikirkan juga apa yang disebut dengan konsep health equity, gitu ya. Jadi kita ingin memastikan sebanyak-banyaknya rakyat kita divaksin, bahkan vaksin yang pertama kali, vaksin yang kedua, ya, sebelum kita memberikan booster. Tapi kalau misalnya ada yang di booster, itu harus betul-betul mereka punya justifikasi. Misalnya, nakes misalnya, karena mereka harus membantu mereka di rumah sakit, di mana risiko paparan sangat tinggi. Tapi untuk publik, saya pribadi, tolong dipertimbangkan sebelum kita booster untuk publik, kita harus pastikan cakupan untuk publik yang vaksin pertama kedua diperluas terlebih dahulu. Itu sebelum kita melakukan seperti booster. Apalagi kalau kita lihat, Indonesia ini ternyata sudah booster alami gara-gara varian Delta kemarin, gitu ya. Jadi ini yang kita perlu pertimbangkan secara keseluruhan. Baik, Pak Ahmad, terima kasih. Dan ke Bu Neti kembali. Bu Neti, ini berbicara soal vaksin booster. Jadi kalau tadi Pak Ahmad mengatakan bahwa ya setidaknya kita harus memprioritaskan terlebih dahulu yang belum mendapatkan vaksin, baik itu vaksin pertama ataupun kedua. Tetapi di satu sisi masyarakat juga sudah mulai banyak yang mengantri terkait dengan vaksin booster ini. Tentunya dari DPR sendiri seperti apa untuk bisa melihat dengan vaksin booster ini sendiri. Nah, Bu Neti tahan dulu karena kita harus break lagi. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Langsung saja saya ke Bu Neti. Bu Neti, terkait dengan vaksin booster yang tentunya banyak masyarakat yang saat ini juga sedang menunggu untuk bisa mendapatkan vaksin booster. Sementara vaksin booster itu baru bisa diberikan kepada masyarakat setelah capaian vaksinasi itu bisa mencapai di atas 50%. Respon dari Bu Neti seperti apa?
Ya, tadi menarik ya Mas Iqbal. Saya sepakat dengan Pak Ahmad bahwa wacana vaksin booster berbayar ini jangan sampai kemudian melupakan tanggung jawab pemerintah atau bisa menghilangkan ya kewajiban pemerintah untuk memenuhi vaksinasi terhadap rakyat Indonesia yang dicanangkan mencapai 70% seperti itu ya. Nah, oleh karena itu dalam rapat beberapa waktu yang lalu bersama Pak Menkes, kemudian Dirut PT Bio Farma, termasuk juga dengan Ketua Satgas, kita mengingatkan bahwa ketika kita bicara tentang vaksin, ya kita semua menyadari vaksin ini adalah public goods. Ya, jadi kalau bicara tentang public goods, maka target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk membentuk herd immunity ini harus dipenuhi terlebih dahulu ya sebelum membahas vaksin booster. Apalagi ketika kita bicara tentang vaksin booster, ada isu-isu yang lain ya, ada kerumitan yang lain. Seperti misalnya apakah jika dosis pertama, kedua Sinovac, berikutnya harus Sinovac atau kemudian bisa dengan vaksin yang lain, ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Berikutnya yang juga saya ketahui dari rapat belum ada regulasi yang mengatur vaksin booster berbayar ini, Mas Iqbal. Jadi artinya regulasi ini tentu menjadi sangat penting ya, menentukan jenis vaksin, kemudian juga harga vaksin dan sebagainya. Karena kita punya pengalaman urusan harga ya, penetapan harga eceran tertinggi dan sebagainya, ini menjadi rumit lah ya di tengah pandemi. Yang ketiga juga yang juga harus dimitigasi oleh pemerintah ketika vaksin booster ini diberikan secara gratis kepada kelompok rentan seperti lansia dan juga PBI, ya, penerima bantuan iuran. Tentu menjadi menarik ketika kita menerima informasi dari Kementerian Sosial, jumlah PBI kita menurun gitu, dari 96.800.000 yang ditetapkan sebagai PBI sampai Oktober kemarin atau bahkan November ini menurun kurang lebih hampir 8 sampai 9 juta. Jadi artinya jangan sampai juga nanti masyarakat masih merasa PBI tapi kemudian mengalami exclusion gitu ya, sudah dikeluarkan sebagai PBI. Ini tentu juga akan memicu masalah ya pada prakteknya nanti. Nah, oleh karena itu menurut saya hari ini pemerintah hendaknya fokus ya pada pencapaian vaksin dosis pertama dan kedua ya sebagai kewajiban atau mandatori ya dilakukan oleh pemerintah dan juga menjadi hak bagi masyarakat begitu. Nah, yang kedua tentu saja kalaupun ada vaksin booster tentu yang diprioritaskan adalah para tenaga kesehatan yang bekerja di zona merah ya, melakukan penanganan terhadap pandemi ini seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa catatan, termasuk juga kalau kita bicara tentang vaksin booster, analoginya seperti vaksin gotong royong yang berbayar itu, Mas Iqbal. Ternyata kan capaian vaksin gotong royong ini juga sangat kecil ya, tidak secara positif ya, tidak berkorelasi secara positif pada peningkatan vaksinasi seperti itu. Jadi menurut saya jangan tergesa-gesa lah mewacanakan vaksin booster apalagi berbayar. Gimana caranya kita fokus pada jumlah vaksin yang hari ini mungkin juga nggak sepenuhnya bisa memenuhi target masyarakat kalau semuanya harus di booster begitu ya. Akan lebih baik kalau kemudian vaksin dosis pertama dan kedua ini dipenuhi terlebih dahulu seperti itu. Nah ini Bu Neti, jadi saat ini kan pemerintah sedang memantau bagaimana perkembangan dari virus varian baru ini, virus corona varian baru. Nah tentunya jika memang terjadi sesuatu hal yang tentunya tidak kita inginkan, bakal ada pengetatan begitu terhadap aktivitas masyarakat. Tentunya ini akan mengganggu perekonomian warga kembali. Nah, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan begitu agar seperti yang tadi sempat Bu Neti sebutkan terkait dengan aktivitas masyarakat maupun perekonomian masyarakat ini agar tidak terganggu, Bu? Ya, tentu saja hari ini kan kita punya Satgas yang kemudian juga sudah dibagi ya tugasnya. Saya pikir upaya untuk mengedukasi, mengingatkan masyarakat ya tentang pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan kalau dibandingkan dengan situasi
pengetatan, semua harus diam di rumah. Ya, tentu ini menjadi salah satu cara kita ya untuk mengingatkan masyarakat. Karena kalau kita bandingkan bagaimana situasi bulan Juni, Juli sampai Agustus itu tentu menjadi situasi yang mencekam begitu ya. Orang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, tidak dapat berusaha begitu ya. Padahal banyak sekali permasalahan sosial yang juga timbul ya dari situasi pandemi ini. Karena kalau kita bicara tentang target-target pembangunan atau prioritas nasional kan menurunkan stunting, ya, memperpanjang rata-rata lama sekolah dan sebagainya. Ini tentu akhirnya harus kita kubur begitu ya kalau kemudian masyarakat tidak bisa melakukan perannya untuk tetap disiplin. Nah, tentu ini memerlukan skema kolaborasi ya Mas Iqbal ya. Semua orang mengambil peran yang sama besar, sama penting untuk bisa sama-sama mengalahkan pandemi COVID-19. Oke. Kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Pak Ahmad, ini berbicara soal varian baru. Kalau saya runut, saya melihat komentar dari warganet begitu di sejumlah media sosial, baik itu di Instagram, di YouTube, komentar-komentar terkait dengan adanya varian baru ini, ada yang menganggapnya serius, ada yang menganggapnya sebelah mata. Nah, bagaimana Pak Ahmad bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar harus diwaspadai. Virus ini benar-benar ada dan tentunya tidak bisa main-main. Tentunya bukan ketakutan yang kita inginkan, tetapi kewaspadaan. Mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi sebetulnya memang betul, artinya apapun variannya gitu ya. Jadi emang kita tidak perlu cemas berlebihan, kita tidak perlu paranoid gitu kan. Yang penting kita paham ilmunya. Nah, memang dengan adanya varian-varian seperti ini, itu tentu kalau kita harus berpikir dari kesehatan publik gitu ya, kita juga harus membangun kepedulian sebagai bangsa. Ya. Nah, hanya saja memang bagaimana cara menyikapinya? Ya, cara menyikapinya tidak perlu paranoid, gitu kan? Artinya sekarang ini kita sudah cukup bagus ya, dalam artian angkanya cukup turun, gitu kan? Dan nampaknya dari data-data yang ada sekarang di Indonesia itu juga sudah memberikan dampak proteksi minimal terhadap lonjakan kemarin, gitu ya. Dengan jelas sekali bahwa yang mendapatkan gejala berat bahkan kematian adalah mereka yang belum divaksin. Nah, memang kita tidak perlu sampai sekitar paranoid atau sampai cemas gitu ya. Sekarang kita sudah tahu tekniknya, yaitu apa? Gunakan masker, jaga jarak, dan ketika kita harus beraktivitas di ruang tertutup, yang penting kita paham ventilasinya terbuka, kan? Benar. Jangan buka masker ketika berbicara, kan? Jadi kalau kita paham ilmu-ilmu seperti itu, kita masih boleh kok beraktivitas, nggak ada masalah, nggak ada yang melarang beraktivitas. Hanya saja kalau misalnya nanti beraktivitas dalam dalam jumlah massal yang besar dan berbarengan, nah itu kan kunci itu. Ketika kita berbarengan, nah ini rekan-rekan harus saling peduli gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita sampai dalam skala masif gitu berbarengan, yaitu secara statistik kemungkinan si virus akan menemukan orang yang sangat tanda kutip imunitasnya yang paling tidak seimbang, yang paling mudah terkompromi. Nah, kalau seperti itu nanti akhirnya menjadi epidemi terhadap mereka yang belum divaksin. Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi saya sepakat dengan mereka bahwa kita cukup realistis. Ya. Jadi kita tidak perlu sangat panik, tapi kita juga jangan takabur. Gitu ya. Jadi kita harus menemukan titik keseimbangan yang pas, sehingga kita masih bisa beraktivitas, gitu kan. Terutama saya juga konsen sekolah ya, pendidikan kita. Jangan sampai kita menghadirkan generasi mahasiswa yang hanya tahu Zoom gitu ya. Jadi mereka juga harus praktek di lapangan, mereka sekarang di laboratorium gitu ya. Yang dokter juga harus bisa praktek gitu kan. Nah, jadi artinya kita perlu ilmunya saja. Kalau kita paham ilmunya, kita paham bagaimana mitigasinya, insya Allah apapun variannya kita siap. Tapi begitu kita lengah, kita takabur gitu kan, ya itu yang bisa jadi masalah. Ya kita tentu tidak ingin punya masalah, kita memang sabar, percayalah ini akan selesai. Ya. Baik Pak Ahmad. Baik, tentunya tidak boleh panik, tetapi tetap harus waspada. Nah, ke Pak Heri sendiri, Pak Heri, ini kan jelang Natal dan juga Tahun Baru, imbauan dari Satgas seperti apa? Terutama kepada masyarakat yang mungkin saja ada yang main kucing-kucingan begitu untuk bisa pulang ke kampung ataupun melakukan perjalanan keluar kota.
Ya, rasanya posisi pemerintah sangat jelas ya terkait libur Natal dan Tahun Baru ini. Dari sebulan yang lalu bahkan sudah diputuskan untuk tidak memberlakukan cuti bersama di akhir tahun. Kemudian keluar instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemudian melarang pegawai negeri sipil, karyawan BUMN untuk melakukan cuti di periode tersebut. Selain itu juga disampaikan himbauan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk tidak mengizinkan karyawannya cuti. Ini semata-mata untuk menekan terjadinya mobilitas dan tentu saja masyarakat yang nekat untuk melakukan kucing-kucingan. Saat ini aparat dan satgas di daerah juga sudah siap-siap ya untuk memberlakukan sejumlah restriksi ya, termasuk pemberlakuan karantina bagi masyarakat yang nekat untuk datang ke kampung halaman pada situasi pelarangan di akhir tahun nanti. Jadi memang ini pasti tidak mengenakan, ini pasti menyusahkan gitu ya dalam jangka pendek, tetapi rasanya memang kita ini masih begitu banyak hal yang tidak kita ketahui tentang COVID-19 ini dan tentu saja kita masih tetap berhati-hati, waspada karena memang COVID ini masih ada. Jadi tentu saja masyarakat perlu memaklumi dan juga menjalankan, sekarang sudah punya ilmunya seperti dikatakan Pak Ahmad tadi ya, dalam 20 bulan menghadapi pandemi sudah tahu bagaimana sekarang melakukan sesuatu tetap bisa beraktivitas, tapi tentu saja dalam batas-batas yang sesuai dengan protokol kesehatan. Rasanya jika itu dilakukan, benar kita harus tetap responsif, tapi tidak boleh takabur. Kita juga tidak boleh euforia bahwa COVID ini sudah hilang, sehingga ke depan kita tidak perlu berhadapan dengan gelombang ketiga, terutama diperparah dengan masuknya varian baru virus Omikron ini yang sekarang masih dalam penelitian lebih lanjut oleh para ahli. Baik, Pak Heri, Pak Ahmad, dan juga Bu Neti, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita berharap agar apa yang sudah kita perbincangkan malam ini tentunya tidak membuat masyarakat semakin takut ataupun resah, tetapi justru semakin membuat masyarakat semakin waspada akan adanya virus varian baru ini. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat selalu, Mas. Salam sehat. Bapak-bapak. Terima kasih.